Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikr Ahmad Saputra. Nomor induk mahasiswa 052513267267. UPPJJ berasal dari Jakarta dari program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Yang sebelumnya kan saya menjelaskan sambil mengoding ya, sambil live coding. Tapi di sini saya sudah mengcoding duluan karena ini lumayan banyak ya. Kalau misalkan saya live coding sambil menjelaskan itu akan mungkin lebih dari 30 menit seperti kemarin itu aja udah 32 menit. Nah, ini saya coding duluan, lalu setelah itu baru saya menjelaskan ini apa aja, ini fungsinya apa aja seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya buat import untuk array list-nya karena akan dibutuhkan nantinya array list di sini. Lalu saya import juga untuk scanner di sini untuk scanner inputnya nantinya untuk inputan misalkan pilih menu satu atau dua atau tiga dan seterusnya dan yang lain-lainnya. Lalu di sini saya tak buat kelas menu, yaitu saya buat nama itu string, lalu harga itu double, lalu kategori itu string. Lalu di sini ada untuk saya prediksikan yaitu dis nama, lalu semua nama, lalu harga dan semua harga saya samakan saja, kategori juga sama dengan kategori. Lalu untuk pesanan menu ini tadi saya ambil menu yang dari atas, yaitu saya definisikan menu, lalu integer itu jumlah, setelah itu pesanan, dan di ini di menu sama menu jumlah dan sama jumlah. Oke, setelah itu di sini ada public kelas tugas duanya, itu kelas tugas dua. Di sini saya buat array list yaitu menu, saya buat daftar menu untuk menyimpan semua menu restoran yang seperti ini, baik kategori makanan atau minuman. Lalu di sini ada scanner input untuk menginput nanti menu-menunya, misalkan bila pilih satu atau dua atau tiga. Ya, setelah itu di sini ada PSVM, Public Certified Main. Ini untuk eksekusinya. Di sini ada daftar menu ya saya yang buat. Jadi kategori itu ada makanan, ada minuman, ada nasi goreng, lalu ada harganya, ada kategorinya, lalu ada sate padang dan lain-lainnya, lalu juga minuman ada es teh manis, es jeruk dan lain-lainnya juga. Ya, setelah itu di sini ada for menu M titik dua makanan daftar menu add, ini maksudnya adalah untuk mengisi array list daftar menu dengan semua data dari array makanan dan minuman. Lalu di sini ada integer pilihan. Lalu di sini saya buat untuk do while-nya yang dimana kalau misalkan apa namanya akan keluar menunya eh, print in selamat datang di restoran tugas, lalu dia akan ada keluar menu yaitu satu mode pelanggan pesanan, lalu dua mode pemilik atau manajemen untuk menunya, lalu ketiga itu keluar. Nah, di sini nantinya saat lalu pilih menu. Nah, di sini nanti akan memilih menu nih. Di pilihan ini dia akan memilih menu, misalkan saat dia milih satu berarti nanti akan masuk ke mode pelanggan untuk pelanggan itu untuk memesan mau menu mau makan apa, mau minum apa seperti itu. Lalu misalkan dia pilih dua, dia akan mudah ke pemilik, yaitu misalkan nanti akan keluar untuk mode pemiliknya, untuk bisa ubah harga, untuk bisa hapus harga, hapus menu, untuk bisa nambah menu juga dan sebagainya. Oke, di sini saya buat switch pilihan yang tadi input next interchange-nya ya. Jadi untuk case satu itu di mode pelanggan tadi seperti ini. Lalu untuk case 2 mode pemilik. Nah, untuk case 3 keluar, andaikan dia pilih menu 3 keluar berarti otomatis dia nggak memilih pesan apa-apa. Jadinya nanti kayak oh berarti sudah selesai pesanan, berarti sudah selesai, atau dia sudah tidak terikat lagi atau sudah keluar dari program. Jadinya dikasih output terima kasih program sudah selesai. Lalu defaultnya kalau misalkan dia tidak pilih atau salah pilih menu, misalkan dia pilih menu di luar dari 1 2 3, otomatis nanti outputnya akan keluar pilihan tidak valid dan coba lagi. Setelah itu nah di sini kondisinya yaitu pilihan tidak sama dengan tidak ya. Oke, setelah itu untuk di sini saya jelaskan untuk mode pelanggannya. Ya, untuk realistnya untuk mode pelanggan itu saya masukkan ke daftar pesanan. Kalau di sini slot saya kasih daftar menu restoran ya. Setelah itu tampilkan menu, nanti akan menampilkan menu dari menu-menu ini.
Setelah itu, nah di sini kalau misalkan kondisinya true, misalkan menunya sudah terlihat, nantinya akan keluar eh, output masukkan nama menu yang ingin dipesan. Lalu nah ini untuk apa namanya, untuk pengingat saja, kalau misalkan dia sudah memesan sudah cukup, nanti akan ketik selesai, nantinya akan keluar untuk cetak struk pembayarannya. Nah di sini saya kasih nama pesan, parameter nama pesan untuk yaitu string, lalu nantinya nama pesan itu untuk input menginput nama makanannya ini. Nah di sini misalkan nama pesan itu saya saya apa namanya, misal jika kalau misalkan nama pesan equal is ignore case, ini maksudnya adalah kalau misalkan apa namanya, nasi goreng n-nya besar, g-nya kecil, g-nya besar di sini, berarti dia nggak harus kayak sesuai harus nulis n-nya besar, lalu asi-nya kecil, lalu g-nya besar, orangnya gede. Nah, nggak harus sesuai seperti itu. Jadi bisa misalkan mau huruf kapital gede atau huruf kecil, semuanya seperti itu. Jadi bisa sesuai, yang penting namanya sesuai, itu nasi goreng. Jangan misalkan nasi goreng nggak ada g-nya, nah itu akan keluar menu tidak ditemukan. Oh, silakan coba lagi. Ya seperti itu. Lalu kalau misalkan sudah sesuai, lalu continue. Nah, di sini kalau misalkan menunya tidak ditemukan ya, dia akan misalkan dia nyari menu yang tidak ada di sini nih, atau yang tidak ada yang sudah didaftarkan. Misalkan dia pilih menu nasi aja, nasi. Nah, berarti nanti akan keluar menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Lalu selanjutnya, setelah itu dia akan, kalau misalkan dia sudah milih misalkan nasi goreng, nah dia akan pilih lagi nih, akan masuk ke sort, yaitu masukkan jumlah, yaitu jumlah untuk dia order. Misalkan dia milih nasi goreng, menu nasi goreng, dia butuh berapa nih untuk nasi gorengnya. Oh misalkan butuh 3, butuh 4, butuh 5. Oke, dimasukkan jumlahnya 5. Lalu setelah itu nanti akan keluar menu pesanan ditambahkan. Setelah itu nanti akan apa namanya, akan muter balik lagi, muter balik lagi, apa namanya, akan ke atas lagi, eh, untuk masukkan nama menu yang ingin dipesan sampai dia ngeklik selesai. Jadi kalau misalkan dia ngeklik selesai di sini, dia akan apa namanya, ke break, lalu akan masuk ke cetak struk daftar pesanan. Seperti itu. Jadinya kalau misalkan si pemesan atau si usernya tidak mengeklik selesai atau tidak mengetik selesai, berarti otomatis dia akan masih terus mesan nih, masih mesan ini, masih mesan itu, seperti itu. Setelah itu cetak struk pembayaran di sini saya keluarkan. Nah, di sini saya untuk parameter saya kasih subtotal, yaitu double. Lalu shortnya seperti ini, struk pembayaran. Nah di sini untuk pesanan, yaitu P sama, yaitu daftar pesanan. Lalu di sini parameter total item, yaitu menu harga dikali jumlah. Jadinya menu harganya itu per satunya itu berarti kan nasi goreng 49.000 ya. Nah nanti dikali nih jumlahnya tadi yang sudah dimasukkan di sini, dia masukkan 5, berarti 49.000 dikali 5, maaf, dikali 5. Nah dari sininya nantinya akan dia keluar output dari nasi goreng. Lalu nasi goreng harga per itemnya 49.000 dikali 3. Nah itu nanti sama dengan harga dari total total dari 49.000 dikali 5 itu. Oke, setelah itu subtotal, terus sort di sini saya buat hiasan, lalu subtotalnya berapa. Nah setelah itu kalau misalkan dari pesanan tadi yang dia sudah pesan misalkan melebihi, subtotalnya itu melebihi dari 100.000, berarti dia otomatis akan mendapatkan diskon. Di sini diskonnya itu 0,10 atau 10% dikali dari subtotal. Misalkan tadi 49.000 dikali 5 itu 245.000. Nah, berarti kan dia lebih dari 10%, dari 100.000 ya, 250.000. Berarti nanti 245.000 dikali 10%, berarti totalnya jadi berarti kan 24.500 dikurang dari 245.000 itu. Nah, lalu setelah itu else if kalau misalkan subtotalnya cuman lebih dari 50.000, berarti kurang dari 100.000, dia akan mendapatkan promo beli satu gratis satu untuk minuman. Jadi kalau misalkan dia cuman beli nasi goreng sama misalkan
Di sini sama pisang goreng keju, berarti kan cuman 64.000 ya. 60 ya, 64.000, berarti kan otomatis dia kalau mau beli minuman nanti dia akan dapat satu gratis satu minuman. Gitu. Lalu di sini ada parameter pajak, yaitu jadi pajaknya itu dari 10% dikali subtotalnya, lalu biaya pelayanan ditambah 20.000. Lalu di sini untuk outputnya seperti ini, pajak 10%, lalu pajak, terus juga untuk biaya pelayanan seperti ini outputnya. Lalu di sini di bawah output untuk biaya pelayanan itu ada total akhir atau total semuanya dari subtotal dikurang diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Lalu di sini ada output untuk hiasannya, lalu total biaya. Lalu di sini total biaya dari total akhir yang tadi di sini. Yang itu sudah ditambah sama pajak, sudah ditambah sama biaya pelayanan, sudah dikurangi sama diskon. Itu. Lalu kalau misalkan mode cetak struk sudah, mungkin kita coba dulu ya untuk dicetak struknya. Contoh, nah ini seperti ini mode pelanggan. Kita pilih misalkan mode pelanggan. Pilih satu. Nah di sini daftar menu. Misalkan dia pilih nasi goreng. Nah di sini saya nggak pakai apa namanya nasi gorengnya itu saya huruf kecil semua ya. Di sini kan huruf besar, ada huruf besar sama N sama G-nya huruf besar ya. Nah di sini kita coba nasi goreng. Nah di sini bisa karena sudah kita tambahkan tadi yaitu equal is ignore case. Setelah itu misalkan di sini kita minta nasi goreng 2. Oke. Lalu di sini kita mau pesan lagi sate padang 2. Oke, lalu untuk minumannya misalkan es jeruk jeruk 1, lalu misalkan es teh tarik 1. Nah, kalau misalkan sudah selesai dia nggak mau pesan lagi, bisa diketik selesai. Oke, nantinya struknya akan keluar nih, struk pembayarannya. Tadi yang tadi kita sudah buat di sini, itu cetak struk pembayaran di sini sesuai ya. Jadi nasi goreng dikali 2 tadi, lalu 60.000, lalu sate padang dikali 2 yaitu 70.000, lalu es jeruk dikali 1 10.000, lalu es teh tarik 12.000. Dari lalu ditotalnya subtotalnya 190.000, lalu dikali dari diskonnya tadi 10% yaitu 19.000, berarti dikurangin. Setelah itu pajaknya 10% 19.000 berarti, lalu biaya pelayanannya itu 20.000. Lalu total bayar 210.000. Jadi itu tuh. Terima kasih telah berkunjung. Sama-sama. Oke, itu untuk mode pelanggan untuk menu satu mode pelanggan. Lalu ya ini kita coba tes untuk keluar. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih 4. Nah, itu dia pilihan tidak valid, coba lagi. Berarti akan terus menerus sampai dia menemukan pilihan yang valid antara 1, 2, dan 3. Oke, misalkan di sini kita pilih 3 keluar ya. Karena kan saya akan menjelaskan untuk yang mode pemilik itu. Saya tadi belum menjelaskan. Oke, di sini terima kasih program selesai. Oke, untuk mode pelanggan sudah sesuai sama programnya. Lalu di sini kita ke mode pemilik. Nah, di sini saya buat integer pilih, lalu untuk do while-nya yaitu dia pada saat nanti memilih mode pemilik akan keluar yaitu output menu pemilik atau manajemen menu. Di sini untuk ada nama menunya ini apa aja, lalu ada lihat menu. Yang pertama itu ada lihat menu, kedua ada tambah menu, ketiga ada ubah harga menu, keempat ada hapus menu, kelima ada kembali ke menu utama. Lalu ini hampir sama seperti yang tadi di mana, seperti di sini pada saat dia milih di awal, yaitu di selamat datang di restoran tugas seperti ini hampir sama sistemnya. Setelah itu dia lalu untuk inputnya itu dipakai parameter pilih, lalu input next line-nya, lalu menggunakan switch yaitu pilih misalkan case 1 kalau dia lihat menu, untuk melihat menu aja, yaitu ini sebagai menu pemilik ya, maksudnya sebagai ownernya. Lalu kalau misalkan case 2 dia tambah menu, kalau dia pilih 2 dia akan ke menu tambah menu ya, jadi mau menambahkan menu gitu, seperti itu. Lalu untuk case 3 ubah harga menu, lalu untuk keempat hapus menu. Lalu untuk S5 kembali ke menu utama kalau misalkan mau kembali ke yang mode pelanggan, mode pemilik, dan keluar pilihan itu. Nah, kalau misalkan dia pilih di luar 1, 2, 3, 4, 5, dia akan apa namanya, akan keluar output pilihan tidak valid. Misalkan dia pilih 6, nah, berarti nanti akan pilih output tidak valid dan akan mengulang lagi untuk sampai dia memilih sesuai, yaitu menu di antara 1, 2, 3, 4, 5 itu.
Oke, setelah itu di sini saya jelaskan untuk yang tampilkan menu, yaitu di sini ada tampilkan menu, sort, print in, yaitu daftar menu. Nah, nanti akan keluar daftar menunya tadi yang di sini. Nah, ini daftar menunya apa aja. Setelah itu eh, tambah menu di sini ada. Misalkan lalu di sini saya kasih output masukkan menu baru, nantinya akan keluar menu baru. Kalau misalkan dia tadi akan menu nambah menu, dia akan langsung keluar output untuk pilihan masukkan nama menu baru. Lalu di sini saya kasih string nama untuk input nama menu apa yang ingin ditambahkan. Lalu setelah itu kalau misalkan dia sudah nama, misalkan namanya eh, susu gitu, misalkan susu, berarti masukkan harga, setelah itu akan keluar output masukkan harga, lalu akan keluar juga untuk input untuk untuk input harganya. Jadinya sini parameternya harga saya kasih double, lalu next double, lalu setelah itu akan keluar input next line, input next line-nya untuk menginput harganya itu. Lalu setelah itu jika dia sudah menginput harganya, akan keluar untuk masukkan kategori itu susu itu termasuk makanan atau minuman. Oh, itu berarti minuman. Dia akan masuk ke minuman. Jadi setelah itu kalau misalkan sudah sesuai, sudah berhasil, menu berhasil ditambahkan. Seperti itu. Lalu untuk di sini ubah harga menu, saya, saya kasih ubah harga menu. Lalu di sini akan, nah dari ubah harga menu itu akan tampilkan menunya dari keseluruhan tadi. Lalu di sini pilih akan muncul akan muncul output pilih nomor menu yang ingin diubah. Lalu di sini saya kasih parameter index yaitu integer. Lalu untuk input uh, integernya, nah di sini jika indeks lebih dari sama dengan 0, lalu daftar menu size, setelah itu akan keluar muncul output harga saat ini segini. Harga saat ini misalkan TST tarik 12.000, harga saat ini akan muncul 12.000. Setelah itu akan muncul masukkan harga baru, yaitu masukkan di sini, lalu double harga menu sama dengan input dan next double. Ini ada parameter saya kasih harga baru, yaitu dengan double. Jadi dia ini untuk menginput setelah akan muncul output masukkan harga baru. Lalu jika misalkan dia menginput jadi 10.000, apakah Anda yakin ingin mengubah harga? Jika ya, ya. Lalu jika tidak, tidak. Lalu konfirmasi input, yaitu dengan konfirmasi ya, lalu harga baru, setelah itu harga berhasil diubah. Kalau misalkan tidak, berarti perubahan dibatalkan. Tapi kalau misalkan ini else-nya lalu nomor menu tidak valid. Itu. Lalu untuk hapus menu, di sini tampilkan menu lagi seperti ubah harga menu, lalu muncul output akan pilih nomor menu yang ingin dihapus. Lalu di sini saya kasih untuk parameternya index, lalu integer untuk pemilihannya, yaitu input next line-nya di bawahnya berarti, atau di sampingnya juga bisa. Setelah itu di sini indeksnya itu misalkan sama 0, lalu akan muncul mode output apakah Anda yang ingin menghapus, lalu nanti menghapus nama menunya yaitu misalkan nasi goreng. Nah, iya atau tidak. Kalau misalkan iya, dia akan muncul output menu berhasil dihapus. Nah, di sini untuk equal is icon case-nya yaitu bisa ya kecil atau ya besar, atau jadi bebas, yang penting ada huruf Y dan A. Lalu nantinya daftar menu akan di remove. Lalu kalau misalkan dia pilih tidak, berarti penghapusan dibatalkan. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita tes ya untuk yang mode pemilik, kita pilih 2. Nah, di sini kita coba dulu untuk lihat menu. Oke, di sini lihat menu sudah sesuai. Daftar menu, oke, sudah sesuai. Nah, nantinya kalau misalkan dia sudah milih satu, dia akan balik lagi ke menunya si menu pemilik itu. Lalu kita untuk tambah menu, misalkan sini misalkan kita tambah menu sate taichan misalkan. Lalu untuk harganya misalkan per porsi misalkan 20.000. Lalu ini termasuk makanan, berarti makanan. Oke, menu berhasil ditambahkan. Kita dilihat menunya. Nah, di sini berhasil ditambahkan ya sate taichan 20.000 termasuk makanan, kategori makanan. Lalu kalau misalkan kita mau ubah harga menu, kita pilih nomor 3. Lalu kita lihat nih, apa yang mau diubah ya? Oh, nasi goreng deh kita ubah.
Kita pilih nomor satu, lalu harga saat ini 49.000, misalnya kita masukkan jadi 40.000. Ya, oke, kita lihat apakah, nah di sini harga berhasil diubah, kita lihat apakah berhasil diubah. Oke, di sini nasi goreng berhasil diubah menjadi 40.000 ya. Ya, setelah itu kita coba untuk hapus menu. Misalkan kita mau hapus menu eh, sate taichan. Tidak deh, kita yang nggak mau, tidak jadi hapus, tidak jadi. Oke, penghapusan dibatalkan, kita lihat menu apakah kehapus. Nah di sini masih ada ya, karena tadi kita tidak jadi membatalkan, karena tidak jadi menghapus untuk menu sate taichan. Lalu kita kembali ke menu utama, oke seperti ini. Itu, oh ya, kita cek nih untuk menu pelanggan yang tadi udah ditambahin itu sate taichan ada nggak ya, terus sama yang harga nasi gorengnya itu masih apa namanya, keubah juga gak ya. Nah, di sini ternyata ada sate taichan 20.000 dan juga harganya. Coba, misalkan nasi goreng 2 harusnya 80.000, lalu sate taichan 3 harusnya 60.000 ya. Jadi 140.000, lalu selesai. Kita cek di sini benar harganya 80.000, 60.000, 140.000, lalu dapat diskon 14.000 karena melebihi dari 100.000, lalu pajak 10%, seperti ini. Lalu biaya pelanggan 20.000, lalu total bayar 160.000. Terima kasih telah berkunjung. Nah, kalau misalnya sudah tidak sudah sesuai, sudah selesai memesan, kita pilih keluar. Oke, seperti itu untuk tugas 2, penjelasan dari tugas kedua, mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf jika dalam menjelaskan terbelit-belit, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.